Inilah detik-detik sesaat setelah sebuah jembatan gantung penghubung antara Desa Karama dan Desa Sandapang di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju putus. Sejumlah warga yang tengah berada di atas jembatan pun jatuh ke sungai. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah memperbaiki jembatan yang kondisinya telah lapuk. Perbaikan dilakukan warga dengan peralatan seadanya karena kondisi jembatan telah rusak sejak lama. Sebanyak 11 orang mengalami luka ringan, 6 diantaranya sempat dilarikan ke puskesmas setempat. Jembatan gantung tersebut merupakan akses utama dan vital bagi aktivitas warga antar dua desa. Putus disebabkan oleh kancingan yang ada di tali seling jembatan tersebut terlepas. Warga berharap pemerintah kabupaten segera turun tangan dan memperbaiki jembatan yang jadi akses utama warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendy, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian ibu dan dua anak di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara belum terungkap. Sebelumnya, satu keluarga itu ditemukan tewas dengan mulut berbusa dan tubuh melepuh. Permudahlah. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Siti Solihah dan dua anaknya, Afiah dan Adnan. Ketiga jenazah satu keluarga ini dimakamkan di tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara. Keluarga menyebut kematian tragis ibu dan dua anak ini sangat mengagetkan. Sebelumnya, ibu dan dua anak ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Jalan Warakas 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara satu anak lainnya ditemukan kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Para korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa dan kulit melepuh. Dari olah tempat kejadian, polisi menemukan air minum kemasan dan 3 bungkus makanan. Dugaan sementara ketiga korban tewas karena keracunan, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Polisi telah memeriksa 6 saksi. Dari keterangan tetangga, satu keluarga ini baru tinggal 6 bulan di kontrakan, sementara suami korban meninggal 1 tahun lalu. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Nagan Raya Aceh dihebohkan munculnya gelembung gas di pinggir sungai pasca banjir bandang melanda wilayah tersebut. Saat dibakar warga, gelembung gas mengeluarkan semburan api dan viral di media sosial. Pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Warga yang berada di lokasi mencoba membakar dengan korek api untuk memastikan gelembung tersebut. Benar saja, api tiba-tiba membesar. Gelembung gas ini muncul sudah 2 hari lalu. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai tersebut yang sebelumnya terkena banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mendatangkan tim ahli untuk menyelidiki dan memastikan gelembung gas tersebut. Warga pun diminta tidak lagi mendekati lokasi tersebut. Kita akan mendatangkan tim ahli dulu untuk menyelidiki sebenarnya apa ini. Apa benar gas atau jenis apa yang keluar ini. Jadi kita akan turunkan tim berkoordinasi dengan instansi terkait, barangkali SDM. Untuk masyarakat mungkin Pak Bupati yang mendekati atau ada himbauan khusus mungkin? Ya, kita menghimbau supaya masyarakat ya berhati-hati ya, karena kita belum tahu apa sebenarnya ini. Sementara itu, fenomena alam berbeda juga menggemparkan warga di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sebidang sawah milik warga tiba-tiba ambles dan membentuk lubang besar. Tanah sawah yang semula padat mendadak ambles dan membentuk lubang besar. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca cerah dan tidak terjadi hujan. Hasil pengukuran sementara, lubang ini memiliki kedalaman hingga 5,7 meter dengan diameter sekitar 7 meter. Saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi dan hal ini telah diantisipasi dengan memasang polis line di sekitar lokasi. Dari pengamatan
ini bisa jadi bertambah lebar karena retakannya semakin banyak dan juga semakin melebar. Hingga saat ini penyebab pasti terjadinya peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak terkait. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah pelatih Valencia Fernando Martin ditemukan di lokasi yang sama tempat ditemukan jenazah anak perempuannya. Kini tim SAR gabungan memperpanjang masa pencarian 2 korban yang belum ditemukan yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Tim SAR gabungan menemukan jenazah pelatih tim B wanita Valencia, Martin Carreras Fernando di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi. Jenazah pelatih Valencia Fernando Martin ditemukan di lokasi yang sama di antara perairan Pulau Serai dan Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ditemukan jenazah anak perempuannya. Tim DVI Polda NTT mengidentifikasi korban secara menyeluruh. Meskipun data primer seperti sidik jari tidak dapat digunakan secara optimal akibat kondisi jenazah, tim DVI berhasil memperoleh kecocokan kuat pada sejumlah data sekunder, baik fisik maupun properti yang melekat pada korban. Kini jenazah berada di fasilitas kesehatan Labuan Bajo untuk penanganan lanjutan sembari menunggu proses pemulangan ke negara asal. Sementara tim SAR gabungan memperpanjang pencarian 2 korban yang belum ditemukan yang kemungkinan terjebak dalam kapal. Kemungkinan itu pasti ada, dalam artian karena kita tidak menemukan the bridge-nya, menemukan korbannya, orangnya kita tidak menemukan, karena info awal adalah korban berada di dalam kamar dan tidak bisa dibuka, itu info yang awal. Begitu dengan adanya perubahan ini, kita tidak tahu, namanya arus di bawah laut itu, begitu kita melihat ternyata korban dikeluarkan. Pada pencarian hari ke-11, 153 personel tim gabungan kembali ke lokasi pencarian dengan menurunkan ROV dan sonar untuk mendeteksi keberadaan KM Putri Sakinah di sekitar lokasi kejadian. KM Putri Sakinah tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025. Kapal tersebut bermuatan 11 orang, 7 diantaranya selamat. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, masa tim SES pasangan bupati menggeruduk rumah dinas Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara. Masa menuntut bupati membayar utang pilkada berjumlah miliaran rupiah. Sambil membakar ban bekas, sejumlah warga berunjuk rasa di depan rumah dinas Bupati Mandailing Natal, Saifullah Nasution, di Jalan Willem Iskandar, Penyambungan pada Senin siang. Masa mendesak bupati membayar utang pilkada kepada para tim SES karena sudah lebih 1 tahun utangnya diperkirakan mencapai 5 miliaran rupiah belum dibayarkan. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan dari pihak bupati terkait utang yang disebut masa aksi. Alhamdulillah. Jangan diterbakar semua ini. Pemirsa, sejak tanggal 2 Januari lalu, masuk penjara bukan lagi satu-satunya pilihan hukuman. Pemerintah resmi menerapkan pidana kerja sosial seiring penerapan KUHP baru. Pemerintah resmi memberlakukan hukuman baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Aturan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari lalu. Artinya untuk kasus-kasus yang dinilai ringan, pelaku tidak langsung masuk bui, tapi bisa diganti dengan kerja sosial. Kerja sosial yang dimaksud bukan sembarangan kerja. Mulai dari membersihkan fasilitas umum, membantu adik-adik di panti asuhan atau kakek nenek kita di panti jompo, hingga kegiatan sosial dan lingkungan lainnya. Bentuk hukuman nantinya ditentukan oleh pemerintah daerah. Soal waktu, pidana kerja sosial diberikan paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam. Bila lelah, pelaksanaannya bisa dicicil sampai 6 bulan lamanya dengan batas maksimal 8 jam kerja per hari. Jadi, ini bentuknya bukan kerja rodi. Tapi perlu digarisbawahi, hukuman ini tidak berlaku untuk semua kasus. Pidana kerja sosial hanya bisa diberikan untuk tindak kejahatan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun atau yang seharusnya dipidana penjara paling lama 6 bulan. Atau pelaku yang didenda ringan di bawah 10 juta rupiah. Tapi jangan coba-coba mangkir ya, karena hukumannya bisa diulang, bahkan lebih buruk lagi, diganti dengan hukuman penjara.
Dengan pidana kerja sosial, pemerintah berharap hukuman bersifat manusiawi namun tetap memberikan efek jerah. Lagi pula, lembaga permasyarakatan saat ini sudah penuh sesak, sehingga hukuman seperti ini bisa dijadikan solusi untuk mengurangi penghuninya. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi orang tuh malah bukannya mikir, bukannya jerah, malah berpotensi besar menurut aku ya. Asumsiku bilang takutnya menormalisasi gitu, malah mengentengkan. Walaupun emang tindak pidana kan biasanya kan pencurian ringan atau penghinaan. Di bawah 5 tahun ini hukumannya lebih baik tetap dihukum. Kalau memang terkait dengan over kapasitas di penjara atau di buinya itu lebih baik ya pemerintah mungkin bisa membangun lagi rumah-rumah tahanan yang lain gitu. Kayaknya nggak sepadan aja kalau mereka melakukan tindakan pidana tapi dihukum dengan pekerjaan sosial.